Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan judul materi budget unit yang akan diproduksi. Sebelum kami menjelaskan dan memaparkan materi tentang budget unit yang akan diproduksi, terlebih dahulu kami ingin perkenalkan diri. Saya Novia Rahmi dengan NIM 180603093 dan kawan saya Asma Nidar dengan NIM 180603095. Baiklah, langsung saja kita ke pembahasan pertama. Materi yang pertama yaitu pengertian dari budget unit yang akan diproduksi. Budget unit yang akan diproduksi adalah budget yang merencanakan atau yang memang sudah direncanakan secara sistematis dan lebih terperinci tentang jumlah satuan unit. Dalam hal ini, unitnya berbentuk barang yang akan diproduksi oleh perusahaan selama periode tertentu yang akan datang, yang di dalamnya meliputi tentang jenis kualitas barang yang akan diproduksikan, jumlah kuantitas barang yang akan diproduksikan, serta berkaitan dengan waktu, yaitu kapan produksi tersebut akan dilakukan. Adapun maksud dari merencanakan ataupun direncanakan secara sistematis adalah di mana rencana yang memang sudah disusun secara teratur dan berurutan berdasarkan logika ataupun berdasarkan aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh suatu perusahaan dalam penyusunan budget unit yang akan diproduksi. Rencana yang sistematis dan terperinci ini memang sangat dibutuhkan dalam penyusunan budget unit yang akan diproduksi. Tidak hanya pada penyusunan budget unit yang akan diproduksi, pada budget bahan mentah ataupun budget lainnya, rencana yang sistematis dan terperinci ini memang sangat diperlukan, karena dengan adanya rencana yang sistematis dan lebih terperinci akan meminimalisir kesalahan-kesalahan yang terjadi saat kita ataupun perusahaan melakukan penyusunan budget atau anggaran. Setelah kita mengetahui pengertian dari budget unit yang akan diproduksi, kemudian suatu perusahaan ini akan menyusun suatu rencana produksi, di mana rencana perusahaan di bidang produksi itu ada beberapa, di antaranya yaitu rencana tentang routing atau urutan-urutan jalannya proses produksi sejak dari bahan mentah hingga menjadi barang jadi. Rencana yang kedua yaitu rencana tentang tata letak atau layout mesin-mesin dan atau peralatan produksi di dalam ruangan tempat kegiatan produksi diselenggarakan atau pabrik. Kemudian rencana yang ketiga itu rencana tentang penjadwalan waktu produksi atau scheduling. Yang keempat ada rencana tentang organisasi produksi yang akan dipergunakan selama periode yang akan datang. Dan yang terakhir, yang kelima, rencana perusahaan di bidang produksi yang terakhir adalah rencana tentang pengembangan produk selama periode yang akan datang. Selanjutnya ada kegunaan dari budget unit yang akan diproduksi. Selanjutnya, budget unit yang akan diproduksi ini juga memiliki kegunaan, di mana ada dua kegunaan budget unit yang akan diproduksi, yaitu kegunaan secara umum dan kegunaan secara khusus. Secara umum, kegunaan budget unit produksi yaitu sebagai pedoman kerja. Maksudnya bahwa anggaran yang disusun dengan baik akan membuat bawahan menyadari bahwa manajemen memiliki pemahaman yang baik tentang operasional perusahaan, dan bawahan akan mendapatkan pedoman yang jelas dengan adanya manajemen pada suatu perusahaan. Kemudian secara umum kegunaan budget unit yang produksi adalah sebagai alat koordinasi atau sebagai alat pengkoordinasi kerja. Maksudnya adalah bahwa dengan adanya anggaran, maka setiap manajer bagian perusahaan dapat melihat hubungan antar bagian secara keseluruhan. Dan yang ketiga itu sebagai alat pengawasan. Maksudnya bahwa anggaran memerlukan perbandingan dengan realitas sehingga pelaksanaan setiap aktivitas dapat dinilai kinerjanya.
Secara khusus, kegunaan budget unit produksi yaitu sebagai dasar penyusunan budget unit bahan mentah. Dan yang kedua, sebagai dasar untuk menyusun budget upah tenaga kerja langsung, dan juga sebagai dasar penyusunan biaya produksi dan biaya administrasi. Selanjutnya ada pembahasan mengenai data dan informasi untuk menyusun budget unit yang akan diproduksi. Data dan informasi yang dibutuhkan dalam menyusun budget unit yang akan diproduksi antara lain yaitu rencana penjualan yang tertuang dalam budget penjualan, khususnya rencana tentang jenis, kualitas, dan jumlah kuantitas barang yang akan dijual dari waktu ke waktu selama periode tertentu yang akan datang. Kemudian yang kedua ada kapasitas mesin dan peralatan produksi yang tersedia, serta kemungkinan perluasannya di waktu yang akan datang. Yang ketiga, tenaga kerja yang tersedia untuk melakukan kegiatan produksi, baik jumlah kuantitas maupun keterampilannya atau kualitas. Yang kelima, ada modal kerja yang dimiliki oleh perusahaan, serta kemungkinan penambahan di waktu yang akan datang. Dan yang kelima, ada fasilitas-fasilitas lain yang dimiliki oleh suatu perusahaan, khususnya berkaitan dengan kegiatan produksi, serta kemungkinan pengembangan di waktu yang akan datang. Keenam, luasnya perusahaan yang optimal yaitu kapasitas produksi yang memberikan biaya produksi rata-rata per satuan dalam hal unit yang paling rendah di bidang persediaan barang jadi. Bila perusahaan menetapkan persediaan dalam jumlah banyak, maka akan mendorong unit yang akan diproduksi dalam jumlah yang banyak pula. Adapun ketika suatu perusahaan menetapkan kebijakan di bidang persediaan barang jadi, itu juga dipengaruhi oleh suatu faktor. Dalam hal ini, faktor yang dipengaruhi adalah faktor pertimbangan. Faktor pertimbangan antara lain yaitu yang pertama ada fluktuasi penjualan dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang. Jadi, untuk menghadapi jumlah penjualan yang akan meningkat, maka diperlukan persediaan barang jadi dalam jumlah yang banyak. Sedangkan untuk menghadapi jumlah penjualan yang akan menurun, hanya diperlukan persediaan barang jadi dalam jumlah sedikit. Jadi, ada fluktuasi penjualannya dari faktor pertimbangan tersebut. Kemudian faktor pertimbangan yang kedua yaitu adanya fasilitas tempat penyimpanan yang tersedia. Bila mana fasilitas penyimpanan yang tersedia cukup banyak, maka akan memungkinkan penetapan kebijakan persediaan barang jadi dalam jumlah yang banyak pula. Sebaliknya juga, bila fasilitas yang tersedia terbatas, maka persediaan barang jadi ditetapkan dalam jumlah yang lebih sedikit. Dan faktor pertimbangan yang ketiga yaitu modal kerja yang dimiliki oleh perusahaan. Modal kerja yang tersedia, bila mana modal kerja yang tersedia cukup banyak, maka akan memungkinkan penetapan persediaan barang jadi dalam jumlah banyak. Dan juga sebaliknya, jika modal kerja yang tersedia terbatas, maka persediaan barang jadi ditetapkan dalam jumlah yang sedikit juga. Faktor yang keempat yaitu biaya simpan barang jadi atau carrying cost, yaitu biaya-biaya yang harus ditanggung oleh perusahaan karena menyimpan barang jadi, seperti misalnya sewa gudang, biaya perawatan barang yang disimpan, biaya modal yang tertahan dalam barang yang disimpan, dan sebagainya. Jadi, jika biaya simpan murah, maka akan memungkinkan penetapan kebijakan persediaan barang jadi dalam jumlah yang banyak. Namun jika biaya untuk penyimpanan barang jadi mahal atau lebih tinggi harganya, maka persediaan barang jadi ditetapkan dalam jumlah yang lebih sedikit. Faktor yang kelima selanjutnya adalah risiko kerugian yang timbul selama barang dalam penyimpanan, di mana saat kita menyimpan barang jadi dalam jumlah yang banyak bisa
mengakibatkan kerugian-kerugian yang timbul dan harus ditanggung oleh perusahaan karena menyimpan barang jadi, seperti misalnya rusak, kualitas turun, volumenya susut, barang menjadi ketinggalan zaman dan sebagainya. Bila resiko simpan rendah, maka akan memungkinkan penetapan kebijakan persediaan barang jadi dalam jumlah yang banyak, dan juga sebaliknya, jika risiko simpannya tinggi, maka persediaan barang juga ditetapkan dalam jumlah sedikit. Dan yang keenam yaitu tingkat perputaran persediaan barang jadi. Bila di waktu-waktu yang lalu tingkat perputaran persediaan barang jadi rendah, maka akan mendorong penetapan persediaan barang jadi dalam jumlah banyak. Dan sebaliknya juga, bila tingkat perputaran barang jadi tinggi, maka akan mendorong penetapan persediaan barang jadi dalam jumlah yang sedikit. Faktor selanjutnya yaitu lamanya waktu yang diperlukan dari bahan baku menjadi barang jadi. Lamanya waktu yang diperlukan untuk memproses bahan mentah hingga menjadi barang siap jadi. Lamanya waktu yang diperlukan untuk memproses bahan mentah hingga menjadi barang siap jadi itu adalah memproses bahan mentah hingga menjadi barang jadi. Adapun faktor pertimbangan yang selanjutnya pada kebijakan di bidang persediaan barang jadi yaitu lamanya waktu yang diperlukan untuk memproses bahan mentah hingga menjadi barang jadi. Jika untuk memproses bahan mentah atau bahan yang belum siap hingga menjadi barang yang sudah jadi, maka itu membutuhkan waktu yang lama, maka ditetapkan persediaan barang jadi dalam jumlah yang banyak. Namun sebaliknya, jika untuk memproses bahan mentah hingga menjadi barang siap jadi hanya membutuhkan waktu yang singkat, tidak memerlukan waktu yang lebih lama, misalnya hanya memerlukan waktu 1 bulan atau 2 bulan, tidak memakan dalam tahunan, maka ditetapkan persediaan barang jadi dalam jumlah sedikit. Dalam hal ini tidak perlu dikhawatirkan oleh perusahaan jika ada pesanan barang yang melebihi jumlah persediaan sedikit tersebut, karena pesanan akan tetap dapat melebihi jumlah persediaan dengan membuatnya lagi dalam proses produksi yang tidak memakan waktu yang lama. Jadi jika persediaan barang jadinya tidak sesuai, maka untuk perusahaan tidak perlu khawatir untuk memproduksinya kembali. Selanjutnya, kebijakan perusahaan dalam menetapkan pola produksi selama periode tertentu yang akan datang. Yang pertama, pola produksi konstan atau stabil. Yang kedua, pola produksi bergelombang sesuai dengan gelombang penjualannya. Yang ketiga, pola produksi bergelombang secara moderat. Adapun pengertian dari pola produksi konstan atau stabil adalah perkembangan yang stabil dari jumlah unit yang akan diproduksikan dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang. Artinya, walaupun terjadi berfluktuasi penjualan, namun jumlah unit yang akan diproduksikan dari waktu ke waktu akan selalu sama. Keuntungan dari penggunaan pola produksi konstan atau stabil, yang pertama, tenaga kerja akan terus terpakai sepanjang tahun karena perusahaan selalu memproduksi unit, dalam hal ini barang. Yang kedua, mesin dan peralatan akan terus terpakai karena perusahaan selalu memproduksi barang. Yang ketiga, perusahaan akan mudah melakukan perencanaan pembelian bahan mentah dan bahan pembantu yang dibutuhkan. Kemudian, pola produksi konstan juga mempunyai kerugian, yaitu yang pertama, biaya pemeliharaan, biaya penyimpanan menjadi besar. Yang kedua, resiko penyimpanan yang besar, misalnya kerusakan, penurunan kualitas dan ketinggalan zaman. Kemudian, kesimpulan dari pola yang stabil, bahwa pola yang stabil lebih sesuai dipakai oleh perusahaan yang sifat barang jadi yang diproduksinya tidak mengandung biaya dan risiko penyimpanan yang besar atau terlalu mahal, sehingga walaupun pada bulan-bulan tertentu terjadi penumpukan persediaan barang jadi, tetapi biaya dan risiko penyimpanannya rendah.
Yang kedua, pola produksi yang bergelombang sesuai dan setingkat dengan gelombang pola penjualan, yaitu perkembangan jumlah unit yang diproduksikan dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang, yang tidak stabil dan teratur, melainkan berfluktuasi sesuai dan setingkat dengan fluktuasi penjualannya. Artinya, bila unit yang dijualnya meningkat, maka jumlah unit yang diproduksinya juga meningkat sebesar jumlah penjualannya. Kemudian, keuntungan dari penggunaan pola produksi bergelombang sesuai dengan gelombang penjualannya, yaitu menghemat biaya penyimpanan barang jadi. Yang kedua, memperkecil risiko penyimpanan barang jadi. Kemudian ada kerugian dari penggunaan pola produksi bergelombang sesuai dengan gelombang penjualannya, yaitu pada bulan-bulan tertentu tenaga kerja terpaksa diberhentikan. Yang kedua, penggunaan mesin dan peralatan untuk produksi secara tidak stabil dan tidak teratur dari bulan ke bulan. Yang ketiga, perusahaan tidak mudah melakukan perencanaan pembelian bahan mentah dan bahan pembantu yang dibutuhkan. Kemudian, kesimpulan dari pola produksi yang bergelombang setingkat dengan gelombang dari pola penjualan, yaitu lebih sesuai dipakai oleh perusahaan yang sifat barang jadi yang diproduksinya mengandung biaya serta risiko penyimpanan yang besar. Dengan demikian, diinginkan jumlah persediaan barang jadi yang cukup kecil untuk menghemat biaya dan risiko penyimpanan tersebut. Kemudian ada pola produksi yang bergelombang secara lebih moderat daripada gelombang dari pola penjualan, yaitu perkembangan jumlah unit yang akan diproduksikan yang tidak stabil dan tidak teratur dari waktu ke waktu, tetapi fluktuasinya tidak sesuai dan tidak setingkat dengan fluktuasi jumlah penjualan, melainkan lebih moderat. Artinya, jika jumlah penjualan meningkat, maka jumlah yang diproduksinya pun meningkat. Hanya peningkatannya tidak sebanding dengan penjualan. Kemudian ada penyebab tidak stabil dan tidak teraturnya penjualan dengan produksi diakibatkan adanya beberapa kendala yang dihadapi oleh perusahaan, yaitu terbatasnya bahan baku dan bahan pembantu yang tersedia di pasar. Kemudian terbatasnya jumlah tenaga kerja baik jumlah maupun keahliannya. Terbatasnya jumlah modal kerja. Yang keempat, terbatasnya berbagai fasilitas lain, terutama yang berkaitan dengan kegiatan produksi. Kemudian, bentuk budget unit yang akan diproduksi. Budget unit yang akan diproduksi pada tiap-tiap perusahaan mempunyai kebebasan dalam menentukan formatnya, disesuaikan dengan keadaan perusahaan masing-masing. Tidak ada sesuatu bentuk standar yang harus dipergunakan oleh perusahaan. Jumlah unit yang tercantum dalam budget unit yang akan diproduksi adalah jumlah unit yang berupa barang jadi, yaitu barang yang sudah benar-benar selesai dikerjakan dalam proses produksi dan siap untuk dijual. Dengan demikian, bagi perusahaan yang proses produksinya memakan waktu yang lama, maka budget unit yang akan diproduksikan perlu dilengkapi dengan jadwal unit yang akan mulai diproduksikan. Sedangkan bagi perusahaan yang proses produksinya tidak memakan waktu yang lama, maka budget unit yang akan diproduksikan tidak perlu dilengkapi dengan jadwal unit yang akan mulai diproduksikan. Demikianlah yang dapat kelompok kami paparkan dan kami jelaskan secara singkat mengenai budget unit yang akan diproduksi. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.